Rusia. Nah, Rusia itu kan bukan Islam seperti itu. Tetapi saat ini menurut saya sih bukan menurut saya mendengar dari pengajaran dari Christian for Israel International dikatakan begini ya Pak. Sebelum melanjutkan, Namanya Pak. reaksi channel mengajak Anda menguji validitas data narasi yang terkandung di dalam video ini dari sudut pandang Anda yang berbeda, sebagai masukan atau bahan bandingan dari pemahaman opini netizen yang kontroversi saat ini. Tapi sebelum berkomentar, baiknya Anda subscribe terlebih dahulu supaya reaksi opini Anda tersampaikan dengan efektif di Reaksi Nusantara Channel. Tujuannya ialah untuk membongkar narasi yang sengaja dibangun berdasarkan kepentingan politik golongan, isu agama, atau informasi berita palsu yang bisa saja mendoktrin akal sehat akhlak dan mental bangsa, walaupun terkadang di luar nalar manusia normal. Kepedulian Anda sangat efektif di channel ini sebagai bahan pertimbangan dari pemahaman mereka sebelumnya. Silahkan simak isi narasi di dalam video ini sampai selesai sebelum berkomentar, karena komentar Anda yang berkualitas akan kami beri tanda pin supaya bisa menjadi masukan untuk yang lainnya. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia. Rusia, nah Rusia itu kan bukan Islam seperti itu. Tetapi saat ini menurut saya sih bukan menurut saya mendengar dari pengajaran dari Christian for Israel International dikatakan begini ya Pak. Namanya Pak siapa? Glashauer, pendetanya Reverend Glashauer bilang Israel akan mengalami 5 perang besar terlebih dulu, baru kemudian terjadi rapture, terjadi kesudahannya gitu ya buat kita orang Kristen. Nah, apakah yang kemarin Israel vs Hamas 2009-2014 itu adalah termasuk dalam 5 perang besar ini? Ataukah dimulai hitungannya dari Arab Israel 1948, Arab Israel 1967, baru kemudian yang Yom Kippur tahun 1973, lalu kemudian ada perang lagi. Jadi yang tadi itu tidak termasuk ya Bapak Ibu yang skala kecil, karena ya itu hanya lokal, bukan perang global seperti itu, negara-negara. Kalau menurut saya Islam akan bersatu, tidak, karena pasti akan ada negara yang seperti kayak Rusia yang akan mencegah supaya tidak terjadi perang di hari-hari ini. Tapi nanti ketika orang Kristen sudah rapture, orang Kristen sudah, ini pengajaran yang saya percayai ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang berbeda doktrin yang tidak percaya rapture ya mohon maaf. Ini yang saya percayai bahwa kita akan rapture, maka yang ketinggalan adalah orang Israel dan orang yang tidak percaya Yesus. Karena itulah terjadi baru yang namanya khilafah. Khilafah itulah yang akan memerangi Israel. Karena apa? Karena nggak ada lagi orang-orang yang akan membela berdiri bersama Israel. Kalau sekarang Bapak tanya apakah Islam akan bersatu melawan Israel, menurut saya tidak. Kenapa tidak? Karena memang ini hanya eskalasi yang diinginkan oleh si Iran. Iran ingin memulai bentrok tetapi belum sampai pada perang global. Apakah bisa memicu perang global? Untuk saat ini belum, tetapi tanda-tandanya bisa jadi ke arah sana. Bisa jadi ke arah perang tersebut gitu ya. Tetapi ya harapannya sih tidak ya Bapak Ibu. Tetapi Israel juga bersiap, cadangan-cadangan IDF-nya sudah dipanggil, bahkan di Amerika orang-orang Yahudi Amerika sudah bersiap pula gitu ya untuk menjadi tentara lone soldier, tentara di luar tentara yang bukan warga negara Israel kan boleh tuh berjuang menjadi IDF. Nah itu mereka diberikan kesempatan bersiap-siap untuk menjadi lone soldier. Nah saya berharap ini tidak gara-gara saya ngomong kayak gini langsung orang-orang yang dari Indonesia ya langsung ingin berjihad gitu ya di Israel. Enggak ya Bapak Ibu, enggak perlu kayak gitu. Israel enggak perlu juga nolongin Hamas, enggak perlu juga bantuin jihad. Karena apa? Ya si Hamas ini udah punya semua sumber dayanya sendiri kok. Dan juga punya kemampuan yang mungkin kita nggak tahu ya saat ini bagaimana persiapan mereka untuk memang memerangi Israel. Tetapi yang saya yakin dan percaya bahwa kalau ditanya Islam bersatu itu tidak, menurut saya belum saatnya bersatu. Tetapi apakah eskalasinya meningkat? Iya.
eskalasinya akan meningkat. Dan kenapa alat perang disimpan di rumah sakit, kata Pak Endro. Nah itu dia Pak pertanyaannya, kenapa Hamas tega menyimpan peralatan yang jelas-jelas rudal gitu ya. Nah Israel selalu targetnya itu mendeteksinya tuh presisi sekali. Jadi ngebayang nggak sih Pak kalau misalnya saking presisinya ya, makanya kan Israel itu kan bisa seperti ini ya tadi ya targetnya. Ini ya kan, ini yang tahun 2014 dia hanya mau menargetkan ini loh, gitu saking presisinya. Nah tetapi kalau memang ternyata terlalu dekat mereka menaruhnya, ya tentu akan menjadikan korban di tempat pemukiman dan sebagainya. Nih bisa bayangkan Bapak Ibu, ini yang terbaru loh, hari ini tanggal 15 Mei rilis yang dikeluarkan oleh IDF. Nah Bapak Ibu kalau mau mencari informasi, saya ingatkan sekali lagi, carilah dari IDF ya. Ini Bapak Ibu bayangkan, sekali 60 meter. Nah, ngebayangkan mereka meledakkan di sini yang kena, tetapi beritanya di Indonesia nyampainya Israel ngerudal TK, Israel ngerudal masjid. Padahal mereka sendiri yang membangun dengan sengaja di dekat situ. Nah, kenapa Indonesia diseret-seret? Tadi kan pertanyaannya, ini ya, si Hamas minta supaya Indonesia nih, Hamas minta Jokowi bela Palestina dan sebagainya. Kenapa? Ya karena tadi saya katakan Pak, saat ini negara-negara Arab sebetulnya bersahabat dengan Israel, bahkan Sudan, negara yang tadinya menjadi tempat masuknya senjata-senjata dari Iran untuk masuk ke Hamas, itu udah baikan sama Israel gitu. Jadi apakah nanti mereka akan, paling mereka si negara-negara Arab sih kalau menurut saya sih paling hanya akan kita Israel, kita Liga Arab rapat, rame-rame boykot, rame-rame berseru-seru doang, koar-koar doang. Tetapi apakah akan ada actionnya? Saya rasa sih tidak sampai ke sana, tidak akan sampai ke sana. Dan kenapa Indonesia diseret? Ya itu tadi Pak, karena udah nggak ada temennya, makanya mereka ngambilnya Indonesia, nyari peluang supaya Indonesia kecebur konflik Israel Palestina, padahal Indonesia sendiri nggak ada hubungannya sama Israel. Ngapain ikut campur gitu kan? Nah kemarin kita lihat Bapak Ibu, kita lihat sendiri deh, negara-negara Islam sendiri tidak bisa beresin Afghanistan. Bayangin ya, Afghanistan loh yang jelas-jelas sudah negaranya Islam. Konflik Tunisia baru-baru ini coba berapa? Tuh isinya 50-an siswa tewas, 50-an siswa Syiah tewas dibom sama Taliban pas lagi Ramadan. Berapa banyak korban tewas selama Ramadan? Tolong di Google sendiri. Nah itu kita bayangin, itu negara Arab nggak ribut, Indonesia nggak juga apa ya, nggak berat. Ada sih kecaman, saya baca dari Kemlu mengecam, tetapi juga maksudnya tidak tidak diberitakan secara masif, kurang lebih seperti itu. Berbeda sekali dengan apa yang diberitakan oleh media terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Nah itu satu, negara Afghanistan aja nggak bisa diberesin oleh dunia Arab gitu ya. Gimana mau ngeberesin Israel Palestina yang jelas-jelas sudah banyak banget ininya di dalam situ tuh, yang pro dan kontranya tuh banyak banget. Akan ada yang tidak mendukung. Kayak kemarin aja kan, Qatar diboikot oleh negara-negara Arab Teluk nih, musuhan sama Qatar. Gara-gara apa? Gara-gara Qatar menyokong Hamas. Sekarang baru-baru ini baikan lagi. Apa sekarang mau musuhan lagi gitu? Gara-gara ada satu negara atau dua negara yang bantuin Hamas. Gitu. Saya rasa negara-negara Arab ini akan konsisten. Kalau sekali mereka mengatakan Hamas itu teroris, nggak mungkin tiba-tiba mereka akan mengubah pernyataannya mereka. Makanya yang saya heran sekarang ini adalah orang Indonesia moderat, kemana suaranya? Indonesia moderat dukung kejahatan-kejahatan Hamas, gitu ya. Orang Kristen juga sosokan pro Palestina. Ngerti nggak sih Palestina yang mana gitu ya? Palestina tuh ada Fatah, ada Hamas gitu kan. Anda pro Palestina yang mana? Gitu. Saya sering kadang-kadang ya, maaf ya saudara-saudara sesama umat Kristen, kita memang bersimpati, kita kasihan sama orang Palestina.
Tapi kita juga perlu tahu juga dong alasannya kita kasihan itu apa. Gitu. Jangan mau kita jadi ikut-ikut terus. Oh, karena semua mengutuk kita mengutuk, karena semua mengecam kita mengecam. Tunggu dulu, Bapak Ibu, belajar dulu, buka dulu bukunya, dicari. Nih, kenapa sih kejadiannya? Apa sih yang penyebabnya dan sebagainya. Jadi, kenapa bisa Indonesia diseret? Ya karena Indonesia satu-satunya peluang potensial negara terbesar Islam yang bisa diajak, yang lain nggak ada, gitu ya, Bapak Bapak Endro, maaf. Kemudian peran PBB gimana? PBB, kalau menurut saya sekali lagi, negara-negara di mana-mana tidak wajib kan sebenarnya masuk PBB. Buktinya apa? Indonesia aja di zaman Soekarno pernah keluar kan dari PBB, benar nggak? Jadi apakah pengaruh keputusan PBB? Belum tentu. Ya sekarang aja buktinya apa? Buktinya PBB sudah mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. 139 negara PBB sudah mengakui Palestina ini sebagai negara berdaulat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, gitu loh. Memang ya susah, ini urusan dalam negeri. PBB nggak bisa maksain Israel untuk memberikan semua daerah-daerahnya untuk berdamai dengan Palestina. Nggak bisa dipaksain. Jadi peran PBB gimana? Kalau menurut saya PBB harus bersikap bukan terhadap Israel, tetapi PBB harus bersikapnya terhadap Hamas, gitu ya. Sudah saatnya PBB yang bertindak ngurusin Hamas, jangan ngurusin Israel mulu. Israelnya baik-baik aja, Israel nggak perlu dibela, Israel sudah mampu memproteksi kedaulatannya sendiri, mereka sudah mampu melindungi diri mereka sendiri. Yang perlu itu PBB bertindak kepada Hamas, gitu. Fatah jelas-jelas saingan politiknya nggak mampu. Fatah sebagai pemerintah gitu ya, kayak kita nih di Indonesia, pemerintah yang berkuasa sekarang, kelompok apa? PDIP, Golkar. Musuhnya lawan politiknya siapa? Demokrat, PKS. Kalau PKS di sini rusuh, pemerintah punya hak kan mengurus bertindaklah terhadap PKS misalnya. Tapi di Palestina nggak demikian, Bapak Ibu. Justru kebalikannya, si orang pemimpin Palestina ini bisa dicoba untuk dibunuh, bom mobil seperti itu. Bahkan coba Anda cek sendiri, Bapak Ibu. Tahun berapa terakhir kali Abbas menginjakan kakinya di Gaza? Hampir 10 tahun lebih dia tidak pernah menginjakan kaki di sana. Karena dia udah mau dibunuh juga 2 kali oleh Hamas. Jadi segitunya gitu ya. Jadi siapa yang bisa nolongin Hamas? Siapa yang bisa melawan Hamas? Ya perlu orang banyak yang mencegah Hamas ini bertambah besar dan memotong gitu ya, mengkat si emaknya ini loh, si Irannya ini. Nah sekarang Biden malah si dan yang tadinya udah disetop sama si sama Trump, malah sekarang Biden mau bantuin Iran lagi kan. Jadi nggak heran nanti kita akan melihat peralatan perang lebih canggih lagi dari Iran yang masuk ke Gaza. Ini berkat duit siapa? Duit pajaknya rakyat Amerika. Nah, orang Amerika ini juga butuh kita doakan. Mungkin Pak Paul sekali waktu harus ngadain doa khusus ya untuk orang-orang Kristen di Amerika. Karena mereka ini pengaruhnya sangat besar loh. Negara kalau kita cek data UNRWA, duit terbanyak itu bukan dari negara Arab loh yang mensupport Palestina, tapi dari negara-negara Kristen, dari negara Amerika. Coba bayangin. Sementara orang Kristen di Nigeria, Boko Haram nyulik-nyulikin anak-anak dijadiin mualaf, ada diem aja nggak ngapa-ngapain. Nggak fair ya. Ini sih saya terus terang aja, saya benar-benar Amerika nih benar-benar perlu terobosan rohani yang luar biasa. Dan mungkin hamba Tuhan yang ada di sini bisa juga tuh berdoa ya buat ini ya. Dan peran Hamas mau ngapain? Ini sebenarnya Israel melawan siapapun dia hanya alat yang dipakai oleh iblis. Kita ngebahas Israel, Bapak Ibu, kita harus datang dengan kepala perspektif bahwa ada dalam Alkitab. Artinya apa? Apapun yang kita tahu lawan musuhnya Israel itu semua adalah karena ingin melawan Tuhan. Iblis tidak suka dengan apa yang Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi Israel nggak? Sangat.
Tapi apa yang iblis lakukan? Dia berusaha supaya dikoyak-koyakin, dihancurkan berbagai cara, Holocaust, Intifada, apalagi lah, perang Arab Israel pertama, perang Arab Israel kedua, perang Yom Kippur, semua cara dicoba. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan aja Israel tetap eksis saat ini. Dan kalau kita nggak percaya bahwa Israel itu ada karena perlindungan Tuhan, mendingan Alkitabnya kita buang. Karena apa? Janji Tuhan nggak iya dan amin gitu ya. Janji Tuhan tuh alah ini zaman dulu, ini story kehebatan masa lalu. Tapi sekarang nggak ada buktinya gitu ya. Buktinya Israel keok sama Hamas, Israel keok sama Iran. Jadi kalau ditanya Hamas mau apa? Hamas hanya dipakai oleh iblis untuk melakukan misinya iblis, yaitu menentang Tuhan. Gitu. Jadi sekarang saya balikinnya selalu ke perspektifnya teologi gitu ya. Jelas-jelas Hamas sudah punya daerah Gaza. Apalagi sih yang mereka mau? Mereka mau Yerusalem. Ya sama aja. Siapapun yang mengganggu Israel itu seperti mengganggu biji matanya Tuhan. Ya itu urusannya Hamas dengan Tuhan deh. Gitu ya. Karena Tuhan sendiri berkata yang berperang bukan kamu. Aku nih yang berperang. Itu sudah dikatakan sejak Israel eksodus dari Mesir. Apakah janji Alkitab itu bohong? Saya yakin enggak. Nah makanya Bapak Ibu, Hamas mau apa? Kita harus berdoa buat Hamas. Saya percaya satu orang dari kita berdoa untuk satu teroris, semua bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ini kita mau pencurahan Roh Kudus gitu ya. Dan saya percaya di tengah begini banyak tragedi di tengah konflik yang begitu kuat, justru kita akan melihat kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Dan ini momen yang bisa dipakai oleh banyak kita orang-orang Kristen berdoa untuk mereka. Gitu ya. Mereka hatinya bisa berbalik, mereka diperintahkan untuk membunuh, diindoktrinasi kebencian, justru mereka akan menemukan kasih karunia Tuhan. Buktinya ada nggak? Ada. Si Musab Hasan Yosef gitu ya. Satu aja. Banyak. Nggak, mungkin yang lainnya tidak ngomong, tidak bersuara seperti Musab. Jadi jangan pikir saya hanya ngomong doang. Enggak, itu ada buktinya Musab Hasan Yosef. Nah, kemudian UJK. Oh ya, yang UEA, Hamas, UEA, apakah UEA? Negara-negara sekarang gini ya, Bapak Ibu. Orang Arab ini, negara-negara Teluk, ini nih udah hidup nyaman. Mereka nggak mau ikutan konflik. Ngapain gitu ya? Mendingan gue bisnis sama Israel. Makanya begitu Israel sama Uni Emirat Arab berdamai, banyak banget orang-orang Uni Emirat Arab malah pengen beli lahan di Nazaret. Mereka justru ingin nih, daripada gue beli dari Israel import mulu gitu ya. Ya udahlah, mendingan saya tanam sendiri deh langsung di lahan di Nazaret gitu ya. Punya lahan dari lahannya mereka itulah mereka sayurannya dikirim ke Dubai, dikirim ke Abu Dhabi dan sebagainya. Mereka tuh nggak mikirin mau perang ngapain. Mereka udah senang dengan hidup mereka. Mereka sudah nyaman. Mereka udah nggak bisa lagi dibohongin dengan jargon-jargon seperti yang disampaikan oleh si Ismail Haniyeh ini, gitu ya. Ini Bapak Ibu lihat sendiri kan, untuk mempertahankan tanah dan kesucian Baitul Maqdis yang buat mereka. Ya, kita juga selama ini Al-Aqsa berada di tangan Yordania aja kita nggak bisa masuk ke sini kok. Nggak boleh sama mereka, sama orang-orang Palestina. Jadi ngapain mereka ngajak-ngajak kayak gini, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gitu kalau menurut saya. Dan emang benar-benar terbukti kan sampai sejauh ini mereka paling hanya bantu kirim duit doang nih supaya orang Palestina diperhatikan, kasih duit lewat UNRWA dan sebagainya. Tetapi apakah mereka akan terlibat dalam konflik ini? Aduh, kayaknya enggak banget ya. Mereka lebih sibuk mikirin bagaimana mereka bisa semakin makmur. Gitu Bapak Ibu. Kemudian UJK Israel sebelum 1948. Nah, ini sebetulnya ada di sini di screen saya. Ini ya tadi ya, setelah penguasa Bapak Ibu tahu ya, setelah orang-orang yang berkuasa, nah Bapak Ibu harus tahu bahwa orang Yahudi itu melawan loh gitu ya penjajahnya. Buktinya ada peringatan Hanukkah ketika Makabe melawan Antiochus. Kemudian ada melawan Romawi. Makanya
tahun 70 Masehi bait sucinya dihancurkan. Lalu ada Masada ini situs yang sangat bagus di Israel, benteng pertahanannya orang Yahudi, ya persembunyiannya, bukan benteng, persembunyian orang Yahudi pada saat itu. Lalu ada Simon Bar Kokhba. Nah, gara-gara orang Yahudi memberontak melawan Romawi itulah pada tahun 135 Masehi, maka si Kaisar Romawi mengubah namanya menjadi nama wilayah Yudea menjadi Palestina. Nama kaisarnya siapa? Ini dia nih tokohnya. Pahlawannya Palestina kalau ditanya nggak ada kan? Nah ini sebenarnya pahlawan mereka Bapak Ibu. Kaisar Hadrian. Karena dialah yang berjasa mengubah nama Yudea menjadi Palestina pada tahun 135 Masehi. Dan kemudian nama Yerusalem diubah menjadi Aelia Capitolina. Nah dari bahasa Latin itulah Aelia Capitolina akhirnya menjadi Al-Quds gitu dalam bahasa Arab. Jadi dari Kaisar Agustus sebetulnya nama Yudeanya tetap Yudea Romawi. Kemudian diubah menjadi Palestina, menjadi Syria Palestina. Zaman Ottoman Yudea itu menjadi 4 wilayah di bawah provinsi Damaskus. Artinya Yerusalem itu nggak penting-penting amat sebenarnya. Yudea tuh nggak prioritas karena prioritasnya tuh ke Damaskus yang pada masa itu jauh lebih maju sebetulnya dibandingkan di daerah Yudea. Ya Bapak Ibu, karena kan Umayyah pusat kekuasaannya waktu itu di sini. Jadi Ottoman melanjutkan seperti itu. Dan Ottoman selama menjajah Israel pusat kekuasaannya di mana? Ya di Istanbul, tidak di Yerusalem. Nah ini ada satu nama rujukan nama Western Palestine, Palestina Barat. Tapi isi mapnya itu, isi petanya itu adalah ilustrasi perjanjian baru. Jadi ilustrasi dari negara dari kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, Yudea dan sebagainya. Artinya apa ya? Memang nama Palestina itu sebetulnya merujuk bukan ke orang Arab ya, bukan ke negara Arab atau wilayah Arab, tetapi wilayahnya orang Yahudi, wilayahnya orang Romawi. Wilayahnya orang Israel yang diubah oleh orang Romawi. Nah, yang menarik ya, lucunya nih fakta sejarahnya, ternyata di wilayah Yerusalem, di wilayah Israel, keseluruhan Israel ditemukan 3 patungnya Hadrian, ada 3 gitu. Jadi benar-benar bisa jadi pahlawannya orang Palestina nih dia. Nah ini salah satu rujukan lagi Bapak Ibu, peta masa Ottoman tapi tulisannya Palestine and Syria, Palestina dan Suriah, tapi namanya ini Yudea ya. Gitu. Disebutnya daerahnya Yudea, tetapi bukunya untuk perjalanan ke Palestina dan Suriah. Artinya apa? Ya udah Bapak Ibu tahu sendiri bahwa sebetulnya nama Palestina itu adalah nama yang diberi. Nama tanah itu, seluruh tanah itu dari dulu enggak ada sejarahnya. Nah ini Ottoman memberikan, ketika Ottoman kalah, Inggris yang berkuasa, maka Inggris, Balfour memberikan surat yang menjanjikan bahwa seluruh kawasan tersebut akan diberikan kepada orang Yahudi. Gitu ya. Suratnya tanggal berapa? Tanggal 2 November tahun 1917. Gitu. Nah, diberikannya kepada Rothschild. Rothschild ini siapa? Dia waktu itu adalah Presiden Kehormatan Federasi Zionis Inggris dan Irlandia. Nah ini dia Bapak Ibu, mandat Inggris, harusnya ini semua daerahnya untuk apa? Untuk negara Yahudi, negara Israel. Tetapi yang diberikan adalah kepada akhirnya ya setengah ini, tapi barat diberikannya kepada orang Yordania. Nah orang Yordania, Raja Yordania sekarang, sebetulnya itu adalah di Muhammad, bukan yang di Arab Saudi. Jadi dia diberikan ini ya tanah. Jadi sebetulnya orang Yahudi dengan legowo memberikan tanah, sudah memberkati gitu ya keturunan Nabi. Nah jadi kalau misalnya tadi Pak Yujika tadi bilang Romawi sebut Palestina, iya betul itu seperti itu tadi. Nah bagaimana bisa jadi tahun 1988 ada Arab Palestina, tahun 1988 kita ke situ ya Pak. Ini tembok ratapan tahun 1920 sudah ada orang-orang Yahudi ya, ini di masa Inggris. Nah, ini ada kesamaan sejarah antara yang terjadi baru-baru ini Bapak Ibu dengan yang terjadi di tahun 1920. Jadi
orang-orang Arab Palestina tahu, orang-orang Arab Palestina ini adalah orang-orang Arab keturunan yang mendiami tanah Israel dari Umar bin Khattab sampai saat Inggris itu ya, sampai sekarang kurang lebih seperti itu. Nah, Zionis asal Rusia si Joseph ini dia tewas karena mempertahankan diri dari serangan orang Arab tahun 1920. Nah, mereka itu demonstrasi di depan kawasan yang sama yang terjadi kemarin, Damaskus Gate, gerbang Damaskus. Kemarin itu orang-orang dari wilayah-wilayah orang-orang Arab dari wilayah Yerusalem Timur berbondong-bondong ingin masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ini nih jalan ke sini nih ke bawah sana Bapak Ibu langsung menuju ke Masjid Al-Aqsa. Nah, nanti saya kasih lihat ya gambar aslinya. Nah, mereka tahun 1920 sama melakukan hal yang sama. Jadi roh yang sama dulu terulang lagi di tahun 2021. Nah, ini kemudian mandat Inggrisnya dibagi dua ya, jadi Transjordan, jadi Yordania. Ini harusnya tetap Jewish Palestine, tapi karena ada pemberontakan, ada kerusuhan Bapak Ibu, makanya ada pembunuhan orang Yahudi di Hebron, 47 orang tewas karena kerusuhan Yerusalem, diserang oleh orang Arab, gitu ya. Nah, ini pasukan Inggris aja benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan mereka memberlakukan undang-undang syariah. Jadi orang-orang ini revolusi pada tahun 1929 dan akibatnya adalah terjadi kemudian juga pemberontakan revolusi Arab yang kedua. Aktornya siapa sih? Pak Haji Amin El Husseini ini. Bagi orang Indonesia nih dia pahlawan loh. Karena disebut-sebut dia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa dia sebetulnya kabur dari Yerusalem karena pemberontakan revolusi Arab ini. Jadi dia itu dicari sama pemerintah Inggris, makanya dia kabur ke Irak, dan di Irak dia bikin pemberontakan anti Yahudi yang sama. Gitu ya, bayangin gila banget. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu, dia memberontak, melakukan provokasi sehingga terjadi revolusi Arab ya, menentang orang Yahudi. Dan juga ternyata salah satu kaki tangannya dia ada kaitannya gitu ya, membunuh Raja Yordania yang pada saat itu Yerusalem menjadi di bawah Yerusalem Timur berada di bawah Yordania. Raja Yordania dibunuh di depan Masjid Al-Aqsa. Nanti ini another story lah, nanti kita bahas. Akhirnya karena berbagai pemberontakan Arab itu, akibatnya tanah yang sebetulnya harusnya buat orang Yahudi itu menjadi tanah buat dibagi dua. Nah, kenapa berantakan begini? Yaitu sebetulnya dari hasil yang dibagi oleh berdasarkan populasi ya, populasi karena 1948 sampai 1967 Gaza itu dikuasainya oleh siapa? Oleh Mesir, ya kan? Nah, makanya banyak orang keturunan Arab di sini gitu. Kemudian ini juga banyak orang Arab, kenapa ya? Karena waktu itu Yerusalem Timur, tepi barat dikuasainya oleh si Yordania, bukan Palestina. Nah, baru kemudian dibagi dua untuk menjadi wilayah Arab Palestina, yang merah Bapak Ibu, yang biru Yahudi Palestina. Jadi namanya Palestina itu melekat di keduanya. Nah, Israel menerima, tetapi kemudian si ini menolak, Arab Palestina menolak. Nah, ini dia petanya ya, jadi petanya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat peta seperti ini, Anda harus bertanya, sebelum tahun 1947 yang berkuasa di tanah ini siapa? Gitu ya. Mereka akan bingung jawabnya. Nama pemimpinnya siapa? Mereka nggak akan tahu jawabannya. Siapa nama pemimpin Palestina di historic Palestine ini? Gitu. Ini peta yang tertukar menurut saya. Ini harusnya peta ini seluruh wilayah ini milik orang Israel yang dibagi dua gitu ya. Ini peta yang tertukar nih. Akhirnya diklaim oleh orang-orang pro Palestina bahwa Israel yang merampas tanah mereka karena namanya sama, padahal namanya diganti sama orang Romawi. Bapak Ibu ingat kita waktu zaman Belanda itu dinamakan apa? Hindia Belanda. Ya kan? Kita akan memperingati kebangkitan nasional nih nanti. 20 Mei. Dulu kita namanya apa? Hindia Belanda. Apakah yang berarti yang nama Hindia Belanda itu orangnya orang bule-bule? Enggak ya, orang Jawa, Sunda,
Manado, Ambon dan sebagainya, gitu ya. Jadi klaim nama harus kita kontekskan juga ke Indonesia. Waktu Indonesia namanya Hindia Belanda, yang dijajah kan orangnya bukan orang merujuknya bukan ke orang Belandanya, tetapi tahun 1973 lalu kemudian ada perang lagi. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.